Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep astronomi dan fikih tentang awal waktu sholat. Di sini kami yang beranggotakan, yang pertama Asnifa Yanti, saya sendiri. Yang kedua Pramudia Bayi Aji. Yang ketiga Salma Nur Salsabila. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah dasar hukum waktu sholat menurut Al-Quran dan Hadis. Yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. As-sholawatu kanat alal mu'minina kitabam mauqutah. Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, di sini kami garis bawahi adalah kitab mauqutah yang ditentukan waktunya. Jadi sholat itu nggak semena-mena waktunya, tapi udah ditentukan seperti itu. Selanjutnya adalah surat Toha ayat 130 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Artinya, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu di siang hari supaya kamu merasa senang. Selanjutnya ada surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Selain dari Al-Quran, di sini juga ada dasar hukum waktu sholat menurut Al-Hadis. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah SAW waktu duhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya. Sampai di sini bisa dipahami, waktu duhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya. Menurut hadis ini, yaitu selama belum datang waktu asar, dan waktu asar sebelum matahari mulai menguning. Bisa dipahami ya teman-teman. Dan waktu maghrib selama syafaq atau mega merah belum terbenam, dan waktu isya sampai tengah malam yang pertengahan, dan waktu subuh mulai fajar menyingsing sampai selama matahari belum terbit. Oke, next adalah problematika waktu sholat di Indonesia. Untuk menentukan waktu 5 sholat wajib untuk suatu tempat dan tanggal tertentu, ada beberapa parameter yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah koordinat lintang tempat tersebut atau L. Daerah yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa atau ekuator memiliki lintang positif. Begitu pula sebaliknya, yang di sebelah selatan memiliki lintang negatif. Selanjutnya adalah koordinat bujur tempat tersebut atau B. Daerah yang terletak di sebelah timur Greenwich memiliki bujur positif, misalnya Jakarta. Oke, selanjutnya adalah C. Zona waktu tempat tersebut atau Z. Daerah yang terletak di sebelah timur Greenwich memiliki Z positif atau zona waktu tempat yang positif. Jadi, daerah yang terletak di timur Greenwich memiliki zona tempat positif. Misalnya zona waktunya Jakarta. Selanjutnya yang D adalah ketinggian lokasi dari permukaan laut atau H. Ketinggian lokasi dari permukaan laut H menentukan waktu kapan terbit dan terbenamnya matahari. Jadi ketinggian lokasi permukaan laut atau H itu menentukan waktu kapan terbit dan terbenamnya matahari. Maka dari itu, tempat yang berada
tinggi di atas permukaan laut akan lebih awal menyaksikan matahari terbit, serta lebih akhir melihat matahari terbenam dibandingkan dengan tempat yang lebih rendah. Jadi ini bisa jadi kenapa kok beda-beda, ini salah satunya. Nah teman-teman, ini cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Pramudia Bayu Aji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya saya Pramudia Bayu Aji akan melanjutkan tentang problematika waktu sholat di Indonesia. Yang kelima yakni tanggal atau D, bulan M, dan tahun Y, kalender Gregorian. Apa itu tanggal D, bulan M, dan tahun Y tentu saja menjadi parameter atau tolak ukur karena kita ingin apabila menentukan waktu sholat pada tanggal tersebut berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun dihitung nilai Julian Day atau JD. Selanjutnya yang keenam yakni sudut deklinasi matahari atau delta. Dari sudut tanggal T di atas, deklinasi matahari atau delta untuk satu tanggal tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Yang ketujuh, equation of time atau ET. Equation of time merupakan untuk satu tanggal tertentu dapat dihitung. Jadi fungsi ET itu untuk menentukan satu tanggal tertentu yang dapat dihitung. Selanjutnya mengenai tema pengaruh zona waktu terhadap penetapan awal waktu sholat. Jadi perubahan zona waktu tentu saja menimbulkan adanya dampak bagi sebagian masyarakat, khususnya kaum muslim, yakni umat muslim. Perubahan tersebut apakah akan menentukan atau menyulitkan dalam penentuan waktu sholat. Jika dikaitkan dengan hal tersebut, penentuan awal waktu sholat yang ada sebenarnya tidaklah menyulitkan dalam penentuan awal waktu sholat. Jadi ada dua cara yang dilakukan dalam penentuan awal waktu sholat. Yang pertama, jadwal waktu sholat yang sudah dihisap dengan menggunakan rumus yang digunakan dengan melakukan perubahan sederhana, yakni formula seperti JB untuk zona waktu Indonesia Barat dalam kurung JL dibagi 1 jam kurung tutup. Selanjutnya JB untuk zona waktu Indonesia Timur JL kuadrat sama dengan 1 jam. Contoh jadwal waktu sholat maghrib Batu Sangkar tanggal 11 Desember 2013 adalah jam 18.17 waktu Indonesia Barat ditambah 1 jam, hasilnya yakni jam 19.17 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, dengan cara menghitung awal waktu sholat dengan konversi, yakni untuk zona waktu Indonesia Barat menggunakan deklinasi matahari pada jam 10 Greenwich Mean Time yang sebelumnya deklinasi pada jam 11 Greenwich Mean Time. Yang kedua, menggunakan equation of time pada jam 10 GMT yang sebelumnya juga equation of time pada jam 11 Greenwich Mean Time. Yang ketiga, menggunakan bujur standar zona waktu Indonesia Tengah yaitu 120 derajat untuk menghitung KWB, koreksi waktu bujur, yang sebelumnya 105 derajat. Untuk zona waktu Indonesia Timur, yang pertama menggunakan cara deklinasi matahari pada jam 10 Greenwich Mean Time yang sebelumnya deklinasi pada jam 9 GMT. Yang kedua, menggunakan equation of time pada jam 8 GMT yang sebelumnya juga equation of time pada jam 9 GMT. Yang terakhir, menggunakan bujur standar zona waktu Indonesia Tengah yaitu 120 derajat untuk menghitung koreksi waktu bujur yang sebelumnya yakni 135 derajat. Selanjutnya mengenai pokok pembahasan mengenai iktiyat. Apakah itu iktiyat? Iktiyat yakni adalah angka pengaman yang ditambahkan pada hasil hisap waktu sholat
dengan maksud agar seluruh penduduk suatu kota, baik yang tinggal di ujung timur dan barat kota, menjadi mudah dalam mengerjakan sholat sudah benar-benar masuk waktu sholat menurut M. Muslih. Dalam pemberian waktu ikhtiyat terdapat perbedaan di kalangan ahli falak, yakni yang pertama, kalangan pesantren tentu tidak mencantumkan waktu ikhtiyat dalam jadwal sholat yang dibuatnya. Pelaksanaan azan sebagai pertanda masuknya awal waktu sholat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Jadi jadwal yang dibuat ini hanya bersifat internal yang berlaku dalam pondok pesantren yang bersangkutan tersebut. Yang kedua, Nur Ahmad SS menggunakan ikhtiyat 3 menit untuk setiap perhitungan awal waktu sholat. Kecuali untuk awal waktu sholat zuhur, ia menggunakan ikhtiyat 4 menit. Yang ketiga yakni Muhyiddin Hashin menyatakan bahwa ikhtiyat dalam penentuan awal waktu sholat sebesar 1-2 menit. Menurut Muhyiddin Hashin, ikhtiyat digunakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, agar perhitungan dapat mencakup daerah-daerah sekitarnya, terutama yang berada di sebelah baratnya, yakni per menitnya kurang lebih 27,5 km setiap wilayah yang dijangkau tersebut. Yang kedua, menjadikan pembulatan pada satuan yang terkecil dalam menit waktu, sehingga penggunaannya akan jauh lebih mudah. Yang terakhir, digunakan untuk memberikan koreksi atas kesalahan dalam perhitungan, akan menambah keyakinan bahwa waktu sholat benar-benar sudah masuk, sehingga ibadah salat benar-benar dilaksanakan dalam waktu yang sesuai tersebut. Saya Salma Nur Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai konsep astronomi waktu sholat. Yang pertama, meridian pas, yaitu saat matahari berkulminasi dinyatakan dengan istilah meridian pas. Rumusnya, MP sama dengan kulminasi dikurangi equation of time. Lalu yang kedua, sudut waktu matahari awal waktu sholat. Sudut waktu adalah sudut yang dibentuk oleh setiap lingkaran waktu dengan lingkaran meridian. Lalu sudut waktu matahari adalah jarak matahari dari titik kulminasi diukur sepanjang lintasan harian. Selanjutnya adalah koreksi waktu daerah. Untuk memindahkan waktu istiwa yang dihasilkan oleh perhitungan awal waktu sholat yang menggunakan data-data GMT, maka harus dilakukan koreksi untuk mengetahui waktu setempat. Rumusnya, bujur daerah dikurangi bujur tempat dibagi 15. Lalu yang terakhir adalah ikhtiyat. Ikhtiyat merupakan langkah pengamanan dengan cara menambahkan atau mengurangkan waktu agar jadwal waktu sholat tidak mendahului awal waktu sholat ataupun akhir waktu sholat. Selanjutnya adalah batas-batas awal dan akhir waktu sholat. Yang pertama adalah subuh. Wa waktu sholati subahi min tulu'il fajri malam tatlu syamsu fa idza talat syamsu fa amsiku an sholati fa innaha tatlu baina qurni syaiton. Waktu sholat subuh adalah dari terbitnya fajar sampai sebelum terbit matahari. Maka apabila matahari sudah terbit, berhentilah dari sholat karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syaiton. Yang kedua adalah zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai saat matahari tergelincir dan berakhir setelah bayangan setiap sesuatu berukuran sama dengan aslinya, ditambah bayangan yang muncul saat matahari tergelincir. Lalu waktu sholat asar, permulaan waktu sholat asar adalah adanya kelebihan bayangan dari bayangan yang sama dengan bendanya. Dan akhir waktu sholat asar, yakni saat panjang bayang-bayang suatu benda mencapai 2 kali lipat dari benda aslinya. Sedangkan secara jelas, waktu asar berakhir ketika matahari terbenam. Lalu yang selanjutnya adalah maghrib. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu sholat maghrib adalah selama awan belum menghilang. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang terakhir adalah waktu sholat isya. Permulaan waktu isya adalah hilangnya awan merah.
Akhir waktu ikhtiar sholat Isya adalah sepertiga malam, dan sedangkan akhir waktu jawaznya adalah sebelum terbit fajar kedua. Di sini kami menampilkan gambar mengenai posisi matahari ketika awal waktu sholat, jadi teman-teman dapat melihat dengan seksama bagaimana posisi matahari ketika awal waktu sholat. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan di hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.